alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Anak-anak sekalian, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada bulan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian, Ustazah mau bertanya, apakah kalian pada bulan puasa ini pernah merasakan bahagia, pernah merasakan senang, ataupun sebaliknya, pernah merasakan susah ataupun sedih? Nah, ketahuilah anak-anak bahwa kebahagiaan ataupun kesedihan itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya Allah itu telah menguji kalian semua berupa kebahagiaan ataupun kesusahan. Maka dari itu Imam At-Tabari menafsirkan, litangdura kaifa syukruhum fima tuhibbun wa kaifa sabartum fima takrahun. Untuk mengukur bagaimana kalian itu bisa bersyukur ketika dikasih kenikmatan dan juga seberapa besar sabar kalian ketika dikasih cobaan. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tanda-tanda keimanan seseorang itu ada dua. Yang pertama, orang itu bisa bersyukur, dan yang kedua, orang itu bisa bersabar. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap hamba yang mau bersabar dan juga bersyukur. Kenapa sih kita harus bersabar? Apa manfaatnya? Apa keutamaannya bersabar? Nah, dijelaskan dalam firman Allah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau bersama berarti Allah itu dekat dengan orang-orang yang sabar. Nah, siapa yang tidak mau dekat dengan Allah? Nah, ketika misalkan kalian ingin masuk SMP ataupun MTS, nah kalian kan senang dengan ujian ataupun tes masuk ke SMP ataupun MTS, ya kan? Nah, sama ketika kalian diuji oleh Allah ketika kalian ingin masuk surga. Nah, kalian juga harus senang dengan ujian atau cobaan dari Allah. Nah, misalkan ketika kalian puasa merasakan lapar. Nah, lapar itu juga termasuk adalah cobaan dari Allah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Nah, Allah itu telah menguji kalian semua dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan ataupun kekurangan harta. Nah, ayat terakhir dijelaskan ketika kalian bisa bersabar, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Nah, sabar itu bukannya diam, bukannya pasrah, akan tetapi diam itu kita harus menerima apa yang menjadi takdir kita, dan juga diiringi dengan ikhtiar untuk kita bisa menyelesaikan masalah tersebut agar kita bisa menerima ridhonya. Nah, ada sebuah kisah di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru batighu wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum. Nah, ada seseorang namanya si A. Orang itu sangat bersabar ketika menghadapi apapun cobaan dari Allah dan juga tetap melakukan
melakukan amalan-amalan yang baik, tetap berdoa, tetap melakukan sholat, beribadah, menginfakkan sebagian hartanya. Kemudian pada surat Ar-Ra'd ayat 23 dijelaskan, jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ketika orang itu meninggal, dia mengajak ayah ibunya, mengajak kakeknya, neneknya, dan lain-lainnya sampai ke atas, sampai nenek moyangnya. Kemudian mengajak azwajihim, pasangannya, mengajak istrinya, dan juga wa dzurriyyatihim, mengajak anaknya, cucunya, cicinya, sampai ke bawah diajak semua masuk surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Kemudian Allah mengutus semua malaikat untuk menyambut mereka di setiap pintu surga. Mau masuk lewat kanan, lewat kiri, ataupun depan atau belakang, itu semua disambut oleh malaikat sambil mengucapkan salam. Assalamu alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian yang telah bersabar. Nah, maka dari itu kita ketika dikasih cobaan harus bersabar, jangan lupa diiringi dengan ikhtiar, tetap berdoa, melakukan amalan-amalan yang baik, jangan cuma bersedih ya. Nah, kemudian ketika kita dikasih kenikmatan, kita harus bersyukur. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kenikmatan apa saja yang telah kalian rasakan itu adalah semata-mata pemberian dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kalian ingin menghitungnya, tidak akan bisa menghitung. Kita dikasih mata, hidung, telinga agar kita bisa melihat, mendengar, mencium, dan juga berbicara. Itu adalah kenikmatan yang dikit, belum yang lainnya. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kenikmatan yang mana yang kalian dustakan? Nah, maka dari itu ketika kalian dikasih cobaan harus bersabar, dan ketika kalian dikasih kenikmatan harus bersyukur. Ketika keduanya itu seimbang, insya Allah hidup kita akan nyaman, tentram, dan juga damai. Oke, anak-anak, mungkin cukup sekian yang Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.